Bergerak maju, menikmati setiap perubahan, berproses menjadi guru profesional. Assalamualaikum, yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Tina Priyatun, guru matematika SMA Negeri 1 Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya siap melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning pada materi statistika min data berkelompok di kelas 12 MIPA 4. Mari kita simak bersama videonya. Tantangan dan hambatan bukan halangan untuk tetap melangkah maju mencapai impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Ketua kelasnya siapa? Haza. Oke, silakan Haza pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Ya, semoga kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Di sini ada yang tidak masuk? Ada. Oke, saya coba absen dulu biar saya tahu siapa saja yang tidak masuk. 12 MIPA 4. Oke, sebentar. Alifah Esa. Alsa. Alia. Isin apa sakit? Isin. Arida. Desi. Devanda. Wahyu Ridho. Zahrotul. Oke, sudah semua ya? Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai rata-rata hitung min data berkelompok. Ya, sudah siap belajar? Sudah. Silakan buku paketnya coba dibuka semuanya, buku tulisnya silakan dikeluarkan. HP-nya dimasukkan dulu. Sudah? Oke, kalau sudah, maka saya lanjutkan. Nah, di sini saya punya kata-kata motivasi. Bisa dilihat kata-kata motivasinya. Dari kata-kata motivasi ini, ada yang bisa memberikan pendapat apa maksudnya? Oke, Arida. Ya, menurut saya itu dalam hidup itu harus selalu bersyukur, karena bersyukur adalah salah satu bentuk rasa cinta kita dan juga sayang kita terhadap diri sendiri, dan juga salah satu bentuk kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bersyukur juga perlu, karena kita jangan melulu melihat ke atas. Kalau lihat ke atas itu bakal nggak ada habisnya. Kita sesekali harus lihat ke bawah untuk melihat orang-orang yang kurang dari kita. Oke, tepuk tangan dulu buat Arida. Ya, intinya di sini adalah kita harus lalu bersyukur, tadi betul ya. Kemudian berusaha dan juga jangan lupa adalah berdoa. Oke. Nah, selanjutnya
yaitu tujuan pembelajarannya. Apa yang akan kita pelajari hari ini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik atau kalian nanti dapat menghitung ukuran pemusatan data. Kita fokuskan ke min data berkelompok dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik yaitu dapat menganalisis ukuran pemusatan data min data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga diagram histogram ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data atau min data berkelompok dengan benar. Dari tujuan ini harus kita capai nanti menggunakan kuis evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya manfaat pembelajaran. Apa sih manfaatnya kita belajar mengenai statistika min data berkelompok? Penasaran nggak? Ya, manfaatnya lihat gambarnya, kelihatan nggak? Kelihatan. Gambar apa itu? Pabrik ya. Ya, di sini adalah yaitu seorang pengusaha tekstil ingin mengetahui gaji rata-rata karyawan kalian ya. Di sini diibaratkan kalian itu sebagai bosnya. Di sini itu seorang pengusaha ingin mengetahui gaji rata-rata dari 1.500 karyawan yang kalian punya. Ya. Nah, kemudian apakah dengan menjumlahkan satu-satu gajinya mereka bisa menghitungnya? Bisa, tapi repot, panjang gitu kan, dan nggak mungkin kan. Maka di sini kita bisa menggunakannya dengan konsep nilai atau nilai min data berkelompok. Nah, sekarang kita akan coba. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi inti, kita masuk dulu ke apersepsi, yaitu kita mengingat kembali. Apa yang kita ingat kembali? Yang pertama, di SMP, kalian sudah pernah belajar ya mengenai ukuran pemusatan data? Sudah. Ada yang masih ingat apa saja yang kita pelajari di SMP? Oke, Indah. Dulu kita pernah belajar tentang min atau rata-rata, terus ada modus juga median, tapi itu cuma untuk data tunggal, untuk data kelompok. Oke, dulu sudah pernah ya belajar min, median, modus pada data tunggal. Nah, sekarang apa itu min atau rata-rata? Bagaimana rumusnya? Ada yang masih ingat? Oke, Dika. Min itu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jumlah semua data bagi banyaknya data. Ya, betul ya? Nah, rumusnya apa, Dika? Rumusnya X bar sama dengan sigma XI per sigma F. Oke, X bar itu simbol dari rata-rata ya. Itu sama dengan sigma XI. XI adalah jumlah seluruh datanya ya, dibagi dengan sigma F. Tepuk tangan dulu buat Dika dan juga Indah. Oke, selanjutnya diketahui ini ada contoh ya, karena kita akan belajarnya min, kita langsung fokusnya ke min dulu. Di sini ada contoh, diketahui nilai matematika sebagai berikut. Nilai rata-rata data tersebut berapa? Yuk, dicoba dikerjakan. Ada yang bisa menjawab? Boleh, Iren? Saya sudah menghitung dan ketemunya rata-rata dari data tersebut adalah 5. 5 dari mana? Dari 40 dibagi 8. Oke, jumlah, berarti semuanya dari jumlah, kemudian dibagi 8. 8 itu banyaknya data. Oke, tepuk tangan dulu buat Iren ya. Selanjutnya, itu kan datanya cuma ada 8. Sekarang kalau datanya ada 50, ada 70, ada 100 lah. Juga kalau kalian tadi punya 1.500 karyawan, bisa hitung satu-satu. Dan buat contohnya kan cuma 8 itu memberikan, tapi kalau
Oke. Nah, kalau tadi 8 kan cepet ya, tapi kalau 50, 70, 100 ya kalian mau jumlahkan satu-satu bisa, cuma panjang banget gitu kan. Nah, makanya di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan min atau rata-rata data berkelompok. Bagaimana cara menghitungnya? Ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menentukan min data kelompok dengan cara langsung. Yang kedua, menentukan min data berkelompok dengan cara rata-rata sementara. Dan yang ketiga adalah menentukan min atau data berkelompok dengan cara pengkodean atau coding. Rumusnya yaitu yang pertama dengan cara langsung, maka adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, di mana ini dari I sampai N dibagi dengan sigma F. Kemudian yang cara yang kedua yaitu menentukan rata-rata sementara, maka rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi kali Di dibagi dengan sigma F. Yang ketiga yaitu adalah menggunakan cara pengkodean atau coding, hampir sama dengan rata-rata sementara. Hanya saja di sini bedanya adalah ini X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi kali Ci. Bedanya pakai C di sini, bukan pakai D. Dibagi dengan sigma F dikalikan dengan P. Ada P di situ. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, maka nanti kalian akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 5. Ini kelompoknya. Nah, sudah? Lihat kelompoknya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kelompokannya nanti dulu sebentar. Saya akan mengarahkan kalian ke suatu masalah terlebih dahulu. Di sini ada permasalahan, yaitu seorang guru menyajikan data nilai ulangan matematika siswa 12 MIPA 4. Kayak kelas kalian ya? Ya. Kemudian data tersebut disajikan pada histogram. Ini histogramnya. Kemudian seorang siswa memberikan pertanyaan ke temannya bahwa rata-rata nilai ulangan kelas 12 MIPA 4 itu adalah 76,5. Betul atau salah? Ada yang mau menjelaskan betul atau salahnya? Ada yang berpendapat dulu? Ya, Naswa, gimana menurut kamu? Menurut saya salah. Kenapa salah? Oke, berarti menurut kamu salah ya? Ya, ada yang berpendapat ini benar? Oke, Naili? Kalau menurut saya itu bisa jadi benar karena frekuensi paling banyak nggak menentukan bahwa itu rata-ratanya. Jadi kita hitung dulu yang itu benar. Oke, ada 2 pendapat di sini. Ada yang bilang salah, ada juga yang berpendapat benar. Nah, untuk memastikannya, maka kita bisa pastikan melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik ketika kalian berkelompok. Begitu ya? Ya, oke. Nah, sekarang maka kita akan mengerjakan LKPD. Kita berkelompok dulu. Silakan. Tadi Bu Tina sudah bagi kelompoknya. Yuk, silakan berkelompok dulu. Silakan isi ya. Oh, ini kelompok berapa? 2. Oh, 2 di sini jadinya. Kelompok 2, silakan isi. Ini kelompok berapa? 3. Nanti kalian bisa menggunakan 2 HP di setiap kelompok untuk mengakses bahan ajar yang sudah Ibu sediakan. Kemudian setelah itu kalian bisa mengisi identitas, kemudian mengerjakan kegiatan awal, kegiatan inti dan juga simpulan di sini. Dan juga kalian mengerjakan lembar tugas peserta didik. Jelas?
Oke, silakan berdiskusi, tapi sebelum berdiskusi, silakan buka HP-nya dulu, scan dulu apa namanya bahan ajar yang sudah saya buat. Ya. Satu kelompok hanya 2 HP saja ya, tidak boleh lebih. Dan HP digunakan hanya untuk mengakses bahan ajar, tidak untuk yang lain. Belum tahu. Bentar ya. Gimana? Ini kan yang dipakai 67. Nah, sedangkan frekuensi yang paling besar itu kan 15. Ini boleh apa enggak yang pakai 67? Ini berarti sebagai apa 67 itu? Rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya. Kalian Enggak di tengah-tengah. oh, boleh rata-rata sementara itu bebas. Mau pilih yang ini yang paling banyak. Kalau yang paling banyak sebenarnya memudahkan pengaliannya aja. Ini kan biar kali 0 nih ketemunya 0. Tapi kalau milih yang manapun bebas boleh. Jelas? Jelas. Oke. Ada kesulitan? Ya, ada kesulitan? Belum. Ya, masih aman ya? Aman. Oke. Oh, sama. Gimana? Ada kesulitan? Ini berarti sampai ini berarti 11 nih, Bu. Ya. 1 sampai 11 kan ya? Hah. Nih, terus Apanya? Foto apa? yang ini kan I Oh, 1 ya. sampai 11 kan. Heeh. Nih, terus ini jumlah kan. Betul. Nah, terus untuk cari yang pakai sementara kan pakai frekuensinya yang paling banyak. Berarti di sini Bebas sebenarnya kalau X bar sementaranya, yang penting kamu lingkari aja X bar sementaranya di mana. Nanti boleh pakai yang paling banyak, boleh, karena biar memudahkan pengaliannya ya. Iya, tapi kalau yang lain juga boleh. Kamu berarti pakai yang 72, dilingkari aja X bar sementara. Nah, ini adalah X bar sementaranya. Jelas ya? Ya, masih aman? aman. Oh, ini dibagi-bagi? Iya. Iya, biar cepet ya. Oke. Ya, waktunya hanya tinggal 10 menit lagi ya. Silakan dipercepat pengerjaannya. Bisa dibagi-bagi dengan teman sekelompoknya. Kalau sudah, berarti persiapan buat di-scan ya. Ya, kalau sudah persiapan buat di-scan, kemudian dikirim, nanti Bu Tina buka barcode yang untuk mengirim LKPD-nya. Dan dipersiapkan untuk presentasi kelompoknya. Ya, ini link LKPD-nya. Bisa nanti di-scan ataupun bisa melalui ini, buka di Chrome, kalian ketik bit.ly /kumpulan LKPD 12. Di-scan dulu apa namanya LKPD-nya, kemudian dikirim ke Drive.
Siapa lagi? Silakan. Baru kelompok 1, 5, 2, 3 sama 6. Berarti kurang 1. Kelompok 4? Oke. Kurang 1 kelompok ya. Ya, jadi ini ada 3 kegiatan inti, jadi ada 3 kelompok yang maju. Kalau begitu silakan bawa spidol semuanya. Silakan masing-masing menulisnya di papan tulis sambil saya perlihatkan hasil pekerjaannya melalui LCD ya. Ya, silakan maju. Ya, sudah maju semua. Silakan, berarti masing-masing kelompok yang tadi maju silakan presentasi di depan. Tadi nomor 1 kelompok 2. Oke, silakan yang menjelaskan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami menerapkan nilai ini dengan cara langsung. Yaitu pertama kita harus mencari X-nya. X ini diperoleh dari nilai tengah dari 40 sampai 44, yaitu ketemunya ada 42, 45 sampai 49, ketemunya 47, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari XE, kita harus mencari FE kali XE. Di sini kan FE-nya udah ada nih. Tinggal kita mengalikannya dengan XE-nya. Rumus nilai min dengan cara langsung yaitu X bar sama dengan sigma FE kali XE per sigma FE. Itu kita masukkan sigma FE kali XE ada 4667 per sigma FE nya ada 71, jadi ketemunya 65,7. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, untuk yang kedua yaitu kelompok 3. Silakan maju kelompok 3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan tentang menentukan nilai min dengan rataan sementara. Nah, ini kan udah diketahui nilai dalam kelas-kelas yang 40 sampai 44, 45 sampai 49 dan seterusnya. Frekuensinya ini jumlahnya 71. Terus mencari nilai tengah itu sama yang sudah dijelaskan kelompok 2, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, terus tinggal mencari nilai D1-nya. Terus mencari dengan frekuensi yang paling banyak, misalnya 72. Terus 72-nya itu sama dengan 0. Nah, 42 dikurangi 72 ini kan min 30. Terus 47 dikurangi 72 min 25. 52 dikurangi 7 min 30 dan seterusnya. Rata sementaranya itu pakainya XS. Jadinya rata-ratanya itu XS ditambah sigma F1 kali D1 per sigma F sama dengan 72 ditambah min 445 per 71 sama dengan 72 ditambah min 6,3 sama dengan 72 min 6,3 hasilnya 65,7. Tepuk tangan buat kelompok 4. Lanjut cara yang ketiga yaitu dengan coding kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini tersaji nilai dan frekuensinya. Nilainya dari 50 sampai 44 sampai 90 sampai 94. Nah, di sini ada frekuensinya 3468 sampai ke sini 2 dari jumlahnya dari frekuensi ini ada 71. Kemudian setelah itu kita mencari nilai tengahnya dengan cara
mencari nilai rata-rata sementaranya, yaitu kita memilih 67. 67 kita beri 0, kemudian dari cara coding ini kan ke atasnya ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan bawahnya ada yang positif 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita menghitung F1 dikali C1-nya. Kemudian kita lihat dari rumus menentukan min dengan cara coding. Ini rumusnya, yaitu rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma F1 dikali C1 per sigma F1 dikali P. P ini adalah panjang kelasnya. Kita kan udah mengetahui bahwa rata-rata sementaranya yaitu 67. Kemudian plus sigma jumlah dari F1 kali C1 udah diketahui yaitu min 18 per jumlah dari frekuensinya yaitu 71, terus dikali panjang kelasnya dari 40 sampai 44 itu ada 5. Kemudian ini dicoret sama-sama dikali 5, berarti ini 1, ini hasilnya 14,2. Min 18 dibagi 14,2 hasilnya min 1,27. Sehingga hasilnya 67 dikurangi 1,27 hasilnya 65,73. Sampai di sini teman-teman, apakah bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan lembar tugas peserta didik. Jadi kita di sini akan menjawab lembar tugas peserta didik. Untuk yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan rata-rata hitung. Oke, rata-rata hitung yaitu rata-rata hitung atau min X bar adalah bandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Oke, untuk yang kedua, ada berapa model perhitungan yang kalian temukan untuk nilai rata-rata? Ada 3 model perhitungan. Yang pertama itu dengan cara langsung, yang kedua cara rataan, yang ketiga cara pengkodean. Oke. Yang ketiga, buatlah tabel distribusi frekuensi dari histogram di atas. Di lembar kerjanya kan disebutkan histogram, yang disebutkan frekuensi dan tepi bawah dan tepi atas. Jadi kita harus mencari datanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara tepi bawah ditambah 0,5 dan tepi atasnya itu dikurang 0,5. Kita menemukan seperti ini, kemudian frekuensinya kita tulis, kemudian kita cari nilai tengah dengan cara batas bawah ditambah batas atas per 2. Kami mengambil ini sebagai X bar S. X bar sama dengan X bar S plus sigma Fi kali Di per sigma Fi. Sigma X bar S-nya itu 74,5 kita masukkan, kemudian sigma Fi Di-nya 80 per sigma Fi-nya 40. 80 bagi 40 kan 2, jadi tinggal 2 tambah 74,5 yaitu 76,5. Terakhir nomor 4, berdasarkan pengetahuan yang telah kamu miliki, apakah pernyataan siswa pada masalah di atas terkait rata-rata bernilai benar? Buktikan jawabanmu. Jadi pernyataan yang di atas itu bernilai benar bahwa rata-ratanya 76,5 dan dapat dibuktikan pada nomor 3. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 6 sudah maju menggunakan cara 1, 2, dan 3. Di LKPD itu ada kegiatan akhir ya? Ya, ada yang mau menyebutkan dari kelompok siapapun kegiatan akhirnya? Kelompok 4 boleh? Kegiatan akhir. Nomor 1, bagaimana nilai rata-rata yang dihitung dengan secara langsung? Nilainya adalah 65,73 menggunakan rumus bersama dengan sigma I sampai F, Fi, dan per sigma Fi. Untuk yang nomor 2, bagaimana nilai rata-rata yang dihitung dengan cara rataan sementara? Nilainya adalah 65,73 menggunakan rumus juga sama dengan X bar S ditambah sigma Fi per sigma Fi. Untuk yang nomor 3, bagaimana rata-rata yang dihitung dengan cara pengkodean atau coding? Nilainya sama, yaitu 65,73 menggunakan rumus X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi per sigma Fi ditambah P. Nomor 4, menurut pendapatmu cara yang mana yang mempermudahmu
kelompok. Menurut kelompok saya, cara yang paling mudah adalah menggunakan catatan sementara. Yang terakhir, jadi dapat disimpulkan bahwa unit data berkelompok adalah data yang dibentuk dengan menggabungkan pengamatan individu dari suatu variabel ke dalam kelompok. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, sekarang boleh silakan yang lain menanggapi. Boleh kelompok 1 beri tanggapan untuk kelompok lain? Dari kelompok 1 menyampaikan pendapat yang cara coding tadi kelompok berapa ya? 6. 6. Itu menurut kelompok 1 itu cara yang paling mudah karena kalau misalkan angkanya kecil itu bisa lebih cepat hitungnya. Oke, ada kelompok lain lagi yang mau menanggapi mungkin? Kalau saya sama kayak Fitra, soalnya lebih singkat aja buat mengalikannya juga. Kalau pakai yang cara langsung itu kan angkanya banyak, jadi takutnya kurang teliti waktu nentuin FI kali XI-nya, jadi lebih milih cara coding. Oke, bagus. Sini Ibu akan mengkoreksi beberapa ya. Yang pertama tadi sudah betul dari kelompok 2, sudah maju, sudah baik ya. Menjelaskannya juga sudah betul ya. Kemudian untuk yang dari kelompok 3, tadi mungkin salah kata aja ya. XS tadi nyebutnya ya. Harusnya ini X bar S, jangan lupa, itu rata-rata sementara. Dan juga dari beberapa kelompok tadi menyebutkan F1D1 gitu. Ini juga tadi F1C1 ya. Di sini ini adalah FI kali DI. Kalau F1D1 berarti ini F1 karena F yang pertama, frekuensi pertama. D1 berarti artinya D yang pertama. Jelas? Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Saya minta tolong dulu boleh? Boleh. Dihapus dulu biar nggak kelihatan di depan rumusnya. Ya, oke. Ya, makasih ya Do ya. Ya. Kalau begitu kita simpulkan dulu. Tadi kita sudah belajar apa? Ada yang bisa menyebutkan? Oh ya, oke Vivi. Rata-rata atau win adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Ya, tadi kita sudah belajar rata-rata. Rata-rata adalah, betul sekali kata Vivi, ya, adalah perbandingan antara jumlah data dengan Banyak data. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan dulu buat Vivi. Lanjut sekarang, tadi ada berapa rumus untuk menentukan rata-rata? Ada yang bisa? Oke, Wahyu? Ada 3 Bu. Yang pertama ada yang secara langsung, yang kedua yang datang sementara, yang ketiga ada yang dengan cara coding. Kemudian kita lanjut kuis. Silakan kembali dulu. Sudah? Sudah balik ke tempat duduk masing-masing? Sudah. Ya, silakan disiapkan dulu kertasnya. Kemudian kalian bisa pindai QR code yang ada di atas. Kerjakan di kertas kalian masing-masing ya. Ini untuk mengukur kemampuan kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan hari ini atau belum. Silahkan dimulai, waktunya hanya 15 menit saja. Sudah? Waktunya masih kurang 5 menit lagi. Ini saya cek dulu ya yang sudah mengumpulkan. Oke, baru 22 ini yang mengumpulkan. Ini banyak yang 100 nih. Cuma ada berarti beberapa aja yang 50 dapat, berarti setengahnya ada salah satu ya. Ya, yang lain sudah bagus, benar 100, dapat 100 semua. Ya, oke. Sudah bagus, berarti mungkin nanti yang dapat 50 saya lihat dulu proses pengerjaannya, mungkin ada yang salah prosesnya, atau mungkin ada yang ini benar nggak? Tadi Iren, padahal jawabannya sama.
Iren gimana, Ren? Saya jawabnya sudah benar, tapi di situ salah. Oke, kok salah ya? Berarti mungkin karena penulisan ya, karena di sini adalah Microsoft Form. Jadi penulisannya kalau ini komanya ada yang beda. Jadi apa ya namanya ya? Salah. Selanjutnya yaitu tugas di rumah, ada PR nih, yaitu kalian nanti ke ketua RT masing-masing. Kemudian minta data umur. Nanti dibuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Setelah itu kalian cari min data berkelompoknya, rata-rata umur di RT kalian itu berapa sih ya, biar kalian tahu. Dan hasilnya ini nantinya akan digunakan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya yaitu membahas min, modus, dan median. Nah, sekarang kita refleksi dulu bersama bagaimana sih pembelajaran hari ini. Ini ada emotikonnya ya, senyum, sedih, ataupun marah, atau bagaimana. Ada yang mau menyampaikan bagaimana sih pembelajaran hari ini? Una dulu boleh. Kalau misalnya dari saya senang ya Bu, karena kan tadi kita berkelompok itu kayak nambah interaksi, nambah kayak kerjasama, terus jadi gampang gitu jadinya. Ya, jadi senang ya belajar ini? Iya, senang. Oke, lanjut Alsa, gimana saat pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan Bu, soalnya tadi Bu Guru tuh jelasinnya mudah, di situ juga diberi beberapa cara. Jadi saya bisa milih cara yang mana aku dipaham, habis itu tadi juga ngajarin saya jadi lebih. Oke, berarti kita bisa semua? Bisa. Ya, senang hari ini? Senang. Pelajaran paling gampang apa ya? Matematika. Oke, kalau begitu kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Tadi yang paling aktif itu saya lihat. Siapa ya yang paling aktif tadi ya? Tiwi. Oke. Coba. Tiwi, iya silakan sekarang pimpin doa dulu untuk menyudahi pembelajaran hari ini. Ya silakan Tiwi, pimpin doa. Sudah maju, siap gerak. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Alhamdulillah kalian sudah sangat bagus dalam belajar hari ini dan menyenangkan juga ya tadi ya belajarnya ya. Ya. Saya minta maaf kalau ada salah selama membersamai kalian hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, tepuk tangan untuk kita semua.